Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurhaziza dengan nomor pokok mahasiswa 213402516 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMA 1 Candilara Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Tolong perkenalkan diri Anda. Halo, perkenalkan nama saya Puspa Persia. Saya dari SMA 1 Candilara Selatan. Sekarang saya berada di kelas 12 IPA 1. Hai Puspa, apa kabar? Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan kamu sekarang? Alhamdulillah baik. Kesibukan aku sekarang karena aku udah kelas 12, udah mulai banyak-banyak ujian seperti UAS, UTS, TO, UPRAK, dan terakhir UN. Maka dari itu aku sedang banyak belajar latihan soal-soal yang diberikan sekolah maupun aku mencari sendiri sih Kak. Dan juga aku mengikuti les di luar sekolah, agar nantinya aku lebih siap untuk mengikuti ujian yang ada. Oh, seperti itu. Oh iya, kenapa sih kamu memilih jurusan IPA ini? Karena menurut aku peluang masuk PTN lebih besar di SMA ya Kak. Dan mengapa aku mengambil jurusan IPA? Karena aku ingin melanjutkan ke jurusan teknik sipil. Oh alah, seperti itu. Semoga tercapai ya cita-cita kamu. Amin, terima kasih Kak. Oh iya, pelajaran apa sih yang kamu sukai dan apa pelajaran yang kamu kurang mengerti? Untuk pelajaran yang aku sukai itu fisika ya Kak. Dan pelajaran yang kurang aku pahami itu matematika Kak. Oh, matematika. Rata-rata siswa tuh pada nggak suka matematika ya atau kurang pahami. Dan kalau boleh aku tahu nih ya, materi apa sih yang kamu kurang pahami dari pelajaran matematika? Menurut aku kurang memahami materi integral sih Kak. Wah, integral ya? Pas banget nih sama apa yang aku mau jelasin. Wah asik, boleh dong jelasin biar aku tambah paham lagi. Oke, baik. Jadi, sebelum kamu memahami isi dari materi integral, kamu harus tahu pengertian integral itu apa. Jadi, pengertian integral adalah integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah tertentu suatu luas daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Pertama, ada integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan yang biasa disebut integral tak tentu. Dan yang kedua, ada integral sebagai limit dari jumlah suatu luas daerah yang biasa disebut integral tertentu. Istilah integral ini digunakan untuk menentukan volume benda putar, luas suatu bidang, dan panjang lusur. Sedangkan contoh lainnya yaitu menyelesaikan masalah terkait perkiraan populasi, gaya pada bendungan, volume, panjang kurva, dan sebagainya. Kan tadi aku udah menjelaskan nih, kalau integral itu dibagi menjadi dua, ada integral tak tentu dan integral tertentu. Tetapi kali ini aku lebih membahas ke integral tak tentu. Kalau boleh tahu nih, kamu tahu nggak sih apa itu integral tak tentu? Kurang tahu Kak. Oke, jadi di sini integral tak tentu dalam bahasa Inggris dikenal adalah dengan nama indefinite integral atau kadang juga disebut dengan antiderivatif yang merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Proses untuk memecahkan antiderivatif adalah antidiferensial yang terkait dengan pasti integral melalui teorema dasar kalkulus dan memberikan cara mudah untuk menghitung integral dan berbagai fungsi. Di sini aku akan ngasih tahu ya rumus integral tak tentu itu apa. Jadi rumus integral tak tentu itu ada integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Oh iya, di materi integral ini kan ada teknik-teknik. Kamu tahu nggak apa aja teknik-tekniknya? Aku nggak tahu Kak, emangnya ada apa aja sih? Baik, aku akan jelasin ya. Jadi di integral itu mempunyai teknik-teknik integral. Ada dua. Yang pertama ada teknik substitusi teorema.
Jika U sama dengan G buka kurung X tutup kurung, maka integral F buka kurung G buka kurung X tutup kurung G aksen buka kurung X tutup kurung dx sama dengan integral F buka kurung U tutup kurung du sama dengan F buka kurung U tutup kurung plus C sama dengan F buka kurung G buka kurung X tutup kurung plus C. Dan yang kedua ada pengintegralan bentuk-bentuk trigonometri, yaitu integral sin x dx dan sin cos n x dx. Jika n bilangan bulat positif ganjil, maka keluarkan faktor sin x atau cos x, dan kemudian gunakan kesamaan sin 2x plus cos 2x sama dengan 1. Jika n bilangan bulat positif genap, maka gunakan rumus setengah sudut. Dan di dalam materi integral tak tentu ini bisa diterapin ke dalam dunia ekonomi loh. Kalau kamu mau tahu, aku akan jelasin lagi. Kamu mau tahu nggak? Boleh Kak, apa aja tuh? Jadi di dalam integral tak tentu ini bisa diterapin ke dalam dunia ekonomi seperti pertama ada fungsi biaya total atau TC. Fungsi biaya total merupakan integral dari biaya marginalnya, dan sebaliknya biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Rumusnya yaitu TC sama dengan integral MC dQ. Dan yang kedua ada fungsi penerimaan total atau TR. Fungsi penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginalnya, dan sebaliknya penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Rumus dari fungsi penerimaan total yaitu TR sama dengan integral MC dQ. Dan yang ketiga ada fungsi konsumsi atau C. Fungsi konsumsi merupakan integral dan konsumsi marginalnya atau MPC, dan sebaliknya konsumsi merupakan turunan pertama dari fungsi konsumsi. C sama dengan integral MPC dy. Dan yang keempat ada fungsi tabungan atau S. Fungsi tabungan merupakan integral dari tabungan marginalnya atau MPS, dan sebaliknya tabungan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi tabungan. S sama dengan integral MPS dy. Dan yang kelima ada fungsi modal atau K. Fungsi pembentukan modal atau fungsi pembentukan kapital merupakan integral dari aliran investasi bersih, dan sebaliknya investasi bersih merupakan turunan pertama dari fungsi kapital. Rumus dari fungsi modal yaitu KT sama dengan integral buka kurung T tutup kurung DT. Dari yang aku jelasin tadi, kamu cukup paham nih? Oh iya Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, kan tadi kamu bilang kamu agak kurang paham nih dari materi integral dan kesulitan. Kalau aku boleh tahu kesulitan apa sih yang biasanya kamu alami di dalam mengerjakan soal integral ini? Kalau aku nih ya, biasanya suka bingung dalam menentukan konsep rumus gitu Kak. Kayak suka lupa gitu. Aku juga suka salah dalam pengoperasiannya. Oh, kamu suka lupa gitu ya? Iya. Tapi dalam proses pembelajaran, kamu termasuk siswa yang aktif atau pasif sih? Aku dibilang aktif juga enggak, tapi pasif juga enggak sih Kak, kayak so-so gitu. Oh gitu. Seharusnya di dalam pembelajaran kamu lebih aktif. Apabila kamu kurang mengerti pembahasannya, kamu bisa tanya sama guru yang nerangin kalau kamu kurang ngerti, karena nanti mungkin bisa lebih dijelasin sama guru tersebut. Jadi kamu tidak bakal kesulitan ketika menemukan soal integral seperti itu. Oh gitu ya Kak, nanti selanjutnya aku lebih aktif lagi deh Kak. Iya, sebaiknya kamu harus lebih aktif ya. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu nih, ada beberapa faktor kenapa siswa kesulitan dalam memahami pelajaran. Kamu mau tahu nggak? Ih, mau banget Kak, aku pengen tahu dari salah satu faktor tersebut ada nggak sih yang aku alami? Oke, aku jelasin lagi ya. Jadi di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang pertama ada kondisi fisiologis permanen, artinya kondisi seseorang yang mempunyai suatu kekurangan seperti ada siswa yang penglihatan dan pendengarannya kurang baik.
sehingga ia salah menafsirkan bahan bacaan dan tidak dapat mendengar semua yang diterangkan oleh guru. Yang kedua, ada kondisi fisiologis temporer. Biasanya, kondisi dari fisiologis temporer adalah akibat dari kelelahan, kekurangan vitamin, protein, atau memakan makanan yang kurang bergizi, dan juga kecanduan sesuatu yang membahayakan tubuh maupun otak. Dan yang terakhir ada kondisi lingkungan sosial permanen. Biasanya dipengaruhi karena adanya tekanan dari orang tua dan juga mempunyai permasalahan keluarga yang dapat menambah beban pikiran anak, jadi sehingga menjadi malas ataupun susah fokus. Menurut kamu, dari 3 faktor yang aku jelasin, ada nggak sih salah satu faktor yang mempengaruhi kamu kesulitan belajar? Kayaknya aku termasuk dari kondisi fisiologis temporer deh kak. Soalnya aku jarang minum vitamin dan aku gampang kelelahan karena terlalu banyak kegiatan. Dan jam makan aku juga tidak teratur kak. Wah, kamu seharusnya lebih memperhatikan pola hidup kamu loh. Kalau kamu tahu diri kamu baik kegiatan, harus bisa mengatur pola makan, istirahat, dan minum vitamin agar kamu gak gampang drop dan lebih bisa fokus dalam belajar. Iya kak, pasti selebihnya aku akan jaga pola makan aku biar lebih bisa fokus memahami pelajaran. Oke Puspa, jadi dari yang aku udah jelasin, apa kamu cukup mengerti? Kalau ada yang kurang bisa kamu tanyain ke aku loh. Cukup kak, aku udah ngerti sedikit-sedikit. Nanti tinggal aku pelajarin lebih dalam lagi. Makasih banyak ya kak, penjelasan kakak sangat membantu aku. Sama-sama Puspa, sukses terus ya sekolahnya. Jadi teman-teman semua, kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu berdasarkan dari penelitian terhadap siswa dari SMA Negeri 1 Candi Laras, kelas 12 IPA 1, masih banyaknya siswa yang kurang paham akan materi integral, seperti integral tak tentu, integral parsial, dan integral substitusi. Dalam penguasaan konsep, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep integral substitusi. Indikator penguasaan konsep tersebut berada di dalam kategori sedang, yaitu 60,6% dari tes, wawancara, dan angket yang telah diteliti. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa pada kelas 12 IPA 1 Candi Laras Selatan adalah dalam mempelajari integral berasal dari faktor eksternal, yaitu penggunaan media pembelajaran dari guru belum dapat berperan secara optimal, dan penggunaan metode yang bervariasi dari guru juga yang kurang digunakan oleh guru. Dari faktor internal juga ada seperti faktor kondisi fisiologis temporer, faktor kondisi fisiologis permanen, dan juga faktor kondisi lingkungan permanen. Jadi sekian penelitian saya pada hari ini. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.